Oke, monggo bisa berdoa dulu Pak Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Iya Pak. Oke, yang pertama dalam MA modul ajar yang Bapak upload, bagaimana cara memotivasi siswa atau menarik siswa? Cara memotivasi siswa untuk di kelas saya fase A yaitu kelas 2, yaitu saya dengan cara memberikan video pembelajaran dan cerita awal sebelum saya mengerjakan atau melaksanakan pembelajaran dulu. Jadi saya membuat cerita dulu sebelum pembelajaran dan memberikan video pembelajaran sehingga anak-anak bermotivasi, senang dengan apa yang dilihatnya, kemudian anak bisa menjelaskan apa yang ada di modul ajar kami, seperti modul ajar kasih sayang terhadap sesama. Modal atau metode apa yang Bapak gunakan? Yang saya gunakan adalah PBL. Kenapa PBL? Karena PBL itu, di modul ajar PBL itu mudah untuk dicerna untuk anak kelas fase B, karena di situ ada video pembelajaran audiovisual, video kayak gitu Pak. Apa bedanya PBL dengan PCBL? Kalau PBL itu kan melakukan PBL itu kan dilaksanakan dengan cara adanya video visual atau seperti link YouTube. Kalau PCBL itu langsung ke siswa sendiri, yang dilakukan kepada siswa itu sendiri langsung. Jadi secara langsung pada permasalahan yang ada di siswa tersebut. Terus media apa yang Anda siapkan? Kenapa Pak? Media apa yang Anda siapkan? Yang saya siapkan di dalam pembelajaran adalah media pembelajaran video pembelajaran Pak. Kemarin sudah saya upload di YouTube. Materinya apa? Materi tentang kasih sayang kepada sesama, etika dan jujur, serta bertutur kata yang lembut. Ada 4. Apakah Anda menyiapkan LKPD? Saya menyiapkan LKPD di dalam pembelajaran, saya cantumkan di dalam modul pembelajaran. Apa isi LKPD? Isi LKPD di situ adalah diskusi tentang apa yang ada di kegiatan sehari-hari, juga apa yang ada di gambar yang saya buat di LKPD tersebut. LKPD-nya di situ ada LKPD berbentuk berbentuk gambar berdiskusi antara satu teman. Jadi saya buat kelompok. Ini adalah kelompok anak-anak disuruh berdiskusi tentang masalah kasih sayang kepada sesama, terutama kepada orang tua. Apakah LKPD Anda berbasis HOT? LKPD saya masih belum sempurna untuk berbasis HOT, karena masih untuk kriteria anak di sekolah saya ini untuk berbasis HOT itu anak-anak belum terlalu mampu untuk itu Pak, karena masih kelas 2. Kebanyakan karena di sekolah saya itu anak-anaknya banyak yang kurang bisa membaca. Oh gitu. Apa yang Anda ketahui tentang HOT? HOT itu adalah sesuatu yang intinya berpikir di anu tinggi untuk bisa memudahkan anak-anak mengembangkan pembelajaran tersebut. Padahal dalam pembelajaran Anda berbasis PBL. Kenapa tidak HOT? Keinginan saya adalah PBL, pertama berbasis PBL. Keinginan saya adalah karena berbasis BPL. Ketika berbasis BPL kan seharusnya mengikuti HOT. Akan tetapi di sini karena situasi yang ada di saya ini kurang, untuk mendapatkan anak-anak itu kurangnya bisa membaca, sehingga saya tidak bisa menerapkan sepenuhnya untuk kepada anak-anak dengan basis itu Pak. Seharusnya basis yang saya pakai itu PJBL. Tapi kalau saya pakai PJBL, anak-anak itu kurang nanti. Jadi langsung ke anak-anak itu kadang-kadang anak-anak tidak bisa menerima apa yang saya langsung bicarakan. Jadi saya pakai itu ada videonya, ada audio visualnya juga. Jadi kegiatan nyata yang ada di sehari-hari mereka.
Kalau berdasarkan penjelasannya Pak Iman, kita pakai berarti teori belajar apa yang bisa diterapkan? Dari penjelasan saya itu seharusnya yang Teori belajar. teori kognitif, terus teori inklusif sama lupa saya. Kalau dalam pembelajaran berdiferensi itu kita pakai teori apa sih? Dalam pembelajaran berdireferensi itu kita memakai kognitif, Pak. Begitu. Itu sejalan nggak dengan PBL? Tidak sejalan. Harusnya pakai teori apa? PJBL. Dalam PJBL itu sebagai model atau pendekatan pembelajaran. Okay. Ketika mengikuti langkah-langkah PBL, kira-kira teori kognitif apa yang sesuai? Dari langkah-langkah PBL itu. Kognitif dari ahli pendidikan belum, Anderson. Belum, Pak. Kalau belum itu kita bicara hot. Sebenarnya juga ada dalam teori kognitif itu juga ada. Kalau teori kognitif itu kan cocoknya tadi pada pembelajaran berdiferensiasi karena ada yang berkebutuhan ini yang dipotong yang menengah atau menengah atas itu. Terus kalau tadi mengacu pada pembelajaran PBL, kira-kira teori apa yang cocok? Mas, kurang paham. Oke. Salah satunya adalah teori, kalau nggak biofristik ya konstruktivisme. Nah tadi di situ ada proses membentuk karakternya. Oke, itu ada dari Pak Rodin. Oke, cukup, Pak. Oke, kalau cukup saya lanjut ke yang sesi kedua yaitu tentang P5 PPRA. Bapak Imam mengangkat apa? Saya di P5 yaitu tema lingkungan, Pak. Di dalam lingkungan. Apa namanya penganuan limbah, pembentukan limbah dari menjadi barang yang berguna, Pak. Oke. Apa proyeknya? Proyeknya penguatan pembudidayaan ke lingkungan, Pak. Lihat mengambil itu kan temanya. Terus proyek yang dilakukan Pak Imam apa? Proyek yang saya lakukan yaitu membuat kaligrafi Japigora dari kulit telur sama sama daun kering, Pak. Kulit telur sama daun kering itu dibuat kaligrafi dari Ar-Rahman seperti Ar-Rahman atau Al-Asmaul Husna. Sama kardus bekas. Bagaimana cara Pak Imam mengenalkan ataupun kelas 2 ya? Fase A berarti? Fase A kelas 2. Fase A kelas 2. Bagaimana? Kemarin saya praktek sama anak-anak. Saya mengenalkan pertama bahwasanya di sini ada limbah sampah yang mana limbah sampah ini tidak bisa limbah sampah ini sering terjadi yang ada di rumah sehingga limbah sampah ini bisa dimanfaatkan untuk barang yang lebih berguna. Contohnya seperti kulit telur itu kan seharusnya kan banyak yang di rumah. Anak-anak sering mengetahui kulit telur ini buat apa, tidak ada gunanya. Maka saya terangkan kulit telur ini adalah kulit yang bagus. Jadi dibuat kaligrafi atau dibuat hastakarya seperti kota pensil itu bisa. Jadi anak-anak kemarin, kulit telur gimana, Pak? Kulit telur itu apakah nggak jijik? Ya jijik, tapi kita harus membersihkan dengan bersih, kemudian kita jemur dan nanti kita buat hastakarya seperti kaligrafi dan Japigora. Terus kardus yang ada di rumah kan, kardus di rumah itu kan banyak berserakan dari anak-anak saya gunakan. Kardus ini bermanfaat untuk bisa dijual atau bisa dibuat hasil karya yang lebih bagus lagi. Seperti kemarin anak-anak di kelas sekolahan saya itu anak-anak membuat kaligrafi sama membuat kota pensil sama celengan dari kota kardus itu dengan dibantu sama biji-bijian.
itu. Yang saya tekankan di sini adalah pembuatan kaligrafi sama pigora dari dari kardus sama dari kulit telur, terus sama daun kering yang berserakan di samping sekolahan. Jadi ada manfaatnya, Pak. Ada tambahan? Pak Imam, apa yang Bapak harapkan dari anak kelas 2 tadi, Pak ya? Dari pembuatan kaligrafi dari bahan bekas yang ada di lingkungan sekolah maupun rumah, terutama kulit telur tadi. Yang saya harapkan adanya anak-anak supaya anak-anak dari pembuatan kaligrafi dari kulit telur itu yang saya harapkan adanya adalah anak ini bisa memahami bahwasannya sesuatu yang ada di rumah itu bisa bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Sehingga terus saya ajarkan untuk membuat kaligrafi sehingga anak-anak bisa mengenal Asmaul Husna. Asmaul Husna yang Asmaul Husna, sehingga dengan mengenal Asmaul Husna anak itu akan membuat anak itu dirinya akan lebih baik daripada sebelumnya. Jika kita membuatkan kita bisa membawa diri kita menjadi lebih baik, Pak, dari sebelumnya. Kita bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu harapan saya supaya anak-anak itu senang membuat hasta karya mereka sendiri, walaupun itu bentuknya amburadul atau apa. Yang penting anak itu bisa membuat, terus bisa memahami apa yang ada makna di dalam Asmaul Husna itu, sehingga anak-anak itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya saya adalah supaya anak-anak bisa mendekatkan diri kepada Allah dan berkreatif menurut imajinasi mereka sendiri. Oke, berarti mengenal Allah melalui Asmaul Husna lewat kreativitas tadi. Kreativitas anak-anak tersebut, Pak. Oke, terima kasih Pak Imam. Oke. Kita lanjut ke yang selanjutnya tentang proposal PTN. Judulnya proposalnya Pak Imam apa? Proposal PTK, sih lupa saya. Boleh lihat di anu, Pak? Saya ngambil judul proposal saya, penerapan model problem based learning dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi akhlak terpuji di kelas 2 SD Negeri 1 Beringin, Desa Beringin, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Instrumennya apa, Pak? Instrumennya sih lembaran tentang cerita mengasih lembaran kepada anak-anak tentang bagaimana seperti LKPD itu, Pak, modelnya. Bahwa saya anak, bagaimana kehidupan kamu kepada orang tua, bagaimana gitu saya. Sama penerapan setiap harinya kehidupan sehari-hari mereka. Memakai analisis dalam hasil observasi, Pak. Di sini. Apa yang diobservasi? Jadi observasi sikap peserta didik dan aktivitas guru pada pembelajaran menggunakan problem based learning. Jadi kita menggunakan lembaran ini observasi dikasihkan kepada anak-anak tentang kehidupan anak-anak kepada gurunya, kepada temannya, seperti kepada keluarganya. Contohnya saya kemarin membuat soal gini, bagaimana anak-anak kalau sebenarnya membuat pertanyaan seperti ini, bagaimana pendapat anak-anak kepada orang tuanya, bagaimana cara menerapkan sayang kepada orang tuanya, itu berbeda-beda. Karena di tempat saya ini sekolahnya itu banyak anak yang orang tuanya tidak ada, orang tuanya kerja di luar negeri, Pak. Jadi sama orang tuanya itu tidak ada, mereka itu berbeda kasih sayangnya kepada orang tuanya tuh sudah mulai kayak rapuh karena jarang tinggal sama orang tuanya gitu. Kalau tadi Bapak bicara pertanyaan atau soal, Bapak membuat berapa soal? Saya membuat 5 soal untuk anak kelas 5. Soal IC berarti? Apa, Pak? Soal IC? Iya, seperti pakai ya atau tidak itu. Observasi seperti kasih sayang kepada ibu, bagaimana, ya apa tidak? Ya, ada jawaban ya, ada tidak. Keterangannya karena ibu tidak ada gitu, Pak. Jadi saya pakai tabel, Pak. Tabel, terus itu ada pertanyaan, kasih sayang kepada ibu, kasih sayang kepada guru, kasih sayang kepada teman, kasih sayang kepada tetangga, ya apa tidak? Jawabannya cuma di situ, Pak. Saya mengambil observasinya pakai itu, Pak. Terus kira-kira untuk mengetahui tadi meningkatkan apa tadi judulnya Pak Imam? Meningkatkan akhlak terpuji pada anak di dalam SD 1 Beringin. Oh, coba baca dulu, kayaknya bukan begitu deh. Penerapan model problem based learning dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada meningkatkan hasil tadi kan meningkatkan hasil
belajar. Kalau hasil belajar yang ikutin saja. Nah, tadi materinya apa? Akhlak terpuji. Ya berarti berupa soal. Jadi soalnya ya soal sesuai dengan materinya, bukan sesuai dengan yang tadi orang tuanya ada atau tidak. Kan harus sesuai dengan materi yang dijelaskan. Iya Pak, kan seharusnya kan pakai materi yang disebutkan, tapi di sini pertama kali sebelum penelitian saya menggunakan itu karena apa? Biar mengetahui bagaimana sikap anak-anak terhadap keluarganya itu gimana dulu, baru nanti setelah berjalannya waktu itu ada pertanyaan-pertanyaan tentang akhlak terpuji yang ada di dalam LKS yang kita punya di sekolah itu Pak. Yang LKS Al-Hikmah yang kita pakai di sekolah kita. Oke. Jadi yang terakhir, okay. Bapak pengen fokus ke sikap atau fokus ke hasil? Dalam ini kita fokus pada hasil. Kalau hasil ya hasil belajar. Kalau tadi kayak bawa pengetahuan awal itu ke sikapnya. Jadi tidak, nah, karena tergantung kan sikap setelah proses pembelajaran itu bagaimana. Jadi tergantung Bapak itu mengambilnya ke apa. Kalau Bapak mau ke hasil, ya hasil tesnya itu saja yang dianalisis. Kalau tadi kayak ada angket, terus sifatnya iya tidak, yaitu nanti ke sikap sehari-harinya. Itu saja Pak Rodin. Oke, cukup. Sesi yang terakhir yaitu adalah baca tulis Al-Quran. Sudah ada Al-Qurannya Bapak? Insya Allah ada Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tarafu bidambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum أجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامسحوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور Amintum. Ayat 13. Ada berapa hukum bacaan yang Bapak ketahui? Ada 5 Pak. Sebutkan. Ada 6. Yes. 1 ala itu maqtabi'i ya'lam ala 13. Itu surat ke-14 Pak, ayat 14 itu. Oh ayat okay. Ayat 13 itu wa asyiru qaulakum wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidati sudur. 1 6 ada 6 Pak. Apa saja? Tunjukkan. Wa asirru itu matobi'i qaulakum aw ijharu matobi'i bihi matobi'i innahu guna alimun ikhlab bidatis sudur itu ada disebut asamat as-sudur itu lam qamariyah lam qamariyah. Itu dari saya cukup Pak. Monggo Pak Rodin ada lagi. Oke, terima kasih Pak Imam. Dari ayat 10 sampai 13 tolong panjenengan carikan mana saja yang termasuk bacaan qalqalah. Dari ayat 10 sampai ayat Waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Rabbahum. Oh ini Pak.
Wa qalu law kunna nasma'u naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'taru bidambihi fasuqal li ashabis sa'ir innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir Rabbahum asiru qawlakum abisharu bi innahu alimun bidatis sudur ala yang khalaq ala ya'lamu man khalaq. Di situ khalaq itu qalqalah. Ada berapa Pak? Asiru qawlakum abisharu bi innahu alimun bidatis sudur wa qalu law kunna nasma'u kunna fi ashabis sa'ir fa'taru bidambihim wasuqal li ashabis sa'ir innal ladzina ada dua Pak. Ada dua. Laras. Monggo. Ini. Monggo Pak Ana, nulisnya ayat berapa? Saya ingat Pak Rodin saja. Nggih. Kelas 2 Pak Imam nggih. Nggih. Kelas 2 tolong dituliskan satu ayat saja nggih. Surat Al-Fatihah ayat ke-7. Surat Al-Fatihah ayat ke-7. Ya Allah. Sampun Pak Rodin? Nggih, sampun Pak. Nggih, nanti difotokan, dijabrikan ke kita nggih Pak Imam. Oh nggih. Oke, silakan ditutup karena sudah selesai ujiannya. Nggih, ampun Nenek, makasih Pak ya. Maaf kalau agak kurang sopan. Nggih, semangat Pak. Semangat Siapa Pak? Nggih. Selain ini yang saya panggil siapa? Saya sudah japri Bu Maulidia. Maulida. Oke, terima kasih Pak. Mohon maaf. Sami-sami. Banyak ya. Malam Assalamualaikum. belum masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.